Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kita masih diberikan peluang, jatah kesempatan kita untuk menikmati hidup dan kehidupan yang tentu saja insya Allah akan senantiasa kita optimalkan menjadi investasi ibadah dan amal saleh. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Seperti biasa di agenda pagi kita, Mbun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah inspirasi kita terkait dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ya. Surah yang ke-6 dimulai pada ayat ke-31 insyaallah hingga ayat ke-36. Tema kita hari ini nestapa mereka yang ingkar di akhirat. Nestapa mereka yang ingkar di akhirat. Kita akan bacakan dulu ya ayatnya di surah Al-An'am, surah yang ke-6, dimulai pada ayat yang ke-31 hingga ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala farratna fiha wa hum yahmiluna awjarahum ala duhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan secara tiba-tiba mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahum walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina bi ayatillah yajhadun. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah bersedih hati karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka minan naba'il mursalin. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat dari ketetapan Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata' an tabtaghiya nafaqa fil ard aw sullaman fis samai fatatiyahum bi ayah walau syaa Allahu la ja'amahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk.
Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mati seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Dengar inilah ayat-ayat yang Allah firmankan di surah Al-An'am di ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-36. Melewati ayat ini tentu saja setiap pribadi muslim yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman serta jalan cahaya di dalam kehidupannya, sudah tentu mereka akan senantiasa terbimbing di dalam menjalani hidup dan kehidupannya di alam fana ini. Mereka tentu tidak akan terkecoh dan dikecohkan oleh kehidupan dunia yang sementara waktu, sehingga mereka juga tidak akan mengorbankan keimanan mereka untuk dunia yang sementara waktu. Dengan bagi setiap pribadi muslim yang beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka juga benar-benar menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, bahkan sebagai jalan cahaya di dalam kehidupannya. Sudah tentu mereka juga akan benar-benar memahami bahwa apa yang mereka jalani di sepanjang hidup dan kehidupannya tentu harus menjadi bekal terbaik, begitu kan, tatkala mereka kembali kepada Allah. Apapun yang mereka jalani di kehidupan dunia yang sementara waktu ini tidak akan menjadi akhir penyesalan dan kerugian di kemudian hari, tatkala mereka harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan mereka di dunia. Karena mereka memang menjalani kehidupan ini dengan senantiasa hidup di dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Sehingga apapun yang mereka jalani di kehidupan dunia yang sementara waktu ini tidak akan membuat mereka gelisah hati saat harus berhadapan dengan mereka-mereka yang hidupnya selalu ingkar dan mengingkari kebenaran serta mendustakan kebenaran. Mereka akan senantiasa berjalan lurus, begitu kan, pada tujuan hidup yang dicita-citakannya, yaitu bagaimana mereka meraih kemuliaan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, sejatinya bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan tentu saja benar-benar meyakini akan datangnya hari kemudian, maka ayat demi ayat yang ada dalam Al-Qur'an tentu akan memberikan begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah, bahkan peringatan berharga tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah dakwah di tengah-tengah umatnya. Ada yang beriman, namun ternyata ada juga yang mengingkari. Dan kedustaan mereka-mereka yang mendustakan ayat Allah adalah bagian dari apa yang menjadi sunnah di dalam perjuangan. Maka demikianlah semuanya adalah menjadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya bagi mereka yang benar-benar beriman sajalah yang tentu pasti akan melewati bentangan masa di kehidupan ini. Sampai bahkan akhir kemudian nanti pendengar AC. Ini akan dijalaninya dalam ketaatan. Akan dijalaninya di dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak akan bergeser, begitu kan, walaupun setapak dari apa yang menjadi ketetapan insya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak akan ada hasrat, begitu, walaupun sejenak, untuk berpaling dari segala ketentuannya. Bahkan tidak ada lintasan dalam pikirannya untuk membangkang apalagi mendustakan ayat Allah. Maka ayat demi ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an memang sesungguhnya memberikan banyak pelajaran, banyak hikmah, demikian juga peringatan hanya bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apa yang kita baca di ayat ke-31 hingga ayat ke-36 di surah Al-An'am ini juga memberikan kepada kita pembelajaran terkait dengan bagaimana rotasi perputaran waktu di kehidupan manusia pada akhirnya tentu akan berujung pada akhir masa kehidupan. Tatkala manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala
Dan tentu saja ini adalah awal kehidupan yang sesungguhnya. Dan nanti mereka akan melewati perjalanan dari bentangan waktu yang demikian panjang. Untuk kemudian mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Ada yang selamat, namun ada juga yang celaka. Ada yang beruntung, namun juga tentu ada yang rugi. Ada yang menang, namun juga ada yang kandas bahkan kalah. Dari apa yang semestinya mereka lewati di kehidupan dunia ini menjadi ladang ibadah amal soleh. Namun dikarenakan mereka justru malah mengingkari ayat-ayat Allah, maka mereka kemudian menjadi rugi, hina dan binasa dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Hari kita renungkan dengan inspirasi dari ayat-ayat yang hadir di kesempatan pagi hari ini di surah Al-An'am di ayat 31 hingga 36. Dengan harapan tentu saja kita senantiasa bisa menghadirkannya sebagai petunjuk terbaik dalam hidupan kita. Jadi pedoman dan jalan cahaya dalam hidupan. Sebab tidak ada hal yang paling indah dalam hidupan ini melainkan tatkala hidup kita berada di dalam kepatuhan menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak di kemudian hari tentu saja kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala farratna fiha wa hum yahmiluna awjarahum ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Dengan di ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa kerugian besar begitu bagi mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Terkait juga dengan persoalan hari kebangkitan sudah kematian. Ketika manusia sudah meragukan datangnya hari kiamat, ketika manusia sudah melecehkan tentang pertemuan dengan Rabb-nya. Karena ketika nanti mereka dihadapkan pada hari akhir, ketika kiamat itu datang secara tiba-tiba, yang selama ini mereka anggap tidak masuk akal begitu ya, tidak bisa diterima dengan logikanya. Pada akhirnya mereka justru akan menyesali apa yang sudah mereka dustakan selama ini. Apa yang mereka lecehkan selama ini. Bagaimana mereka menyesali, alangkah besarnya penyesalan terhadap kelalaian yang sudah mereka lakukan. Diakibatkan karena arogansi mereka. Diakibatkan karena kesombongan yang hadir dalam diri mereka. Sehingga ketika dakwah disampaikan justru mereka tolak. Ketika kebenaran disampaikan malah diputar balikan faktanya. Sehingga ini yang kemudian menjadikan mereka di kelak kemudian hari, tatkala hari kebangkitan itu terjadi, tatkala hari perhitungan itu dilakukan, mereka adalah orang yang sangat menyesali diri mereka. Bagaimana mereka mengatakan hal itu sambil memikul dosa-dosa di atas punggungnya, begitu kan? Sebagai gambaran betapa beratnya, begitu kan? Apa yang harus mereka pikul. Dosa-dosa mereka terkait dengan keburukan-keburukan yang justru mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Sehingga tatkala mereka kembali kepada Allah, mereka hanya diliputi oleh dosa dan kejahatan serta kemaksiatannya. Dan inilah bagian dari sebuah pembelajaran. Bahkan inilah bagian dari peringatan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akhir dari kehidupan mereka-mereka yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Mereka-mereka yang tidak yakin akan datangnya hari kemudian. Mereka yang melecehkan bahkan kemudian menghinakan mereka-mereka yang menjelaskan tentang datangnya hari kebangkitan. Kan di saat ketika mereka mengalami kematian, di saat yaumul jaza itu datang, di saat hari perhitungan itu dilakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang pasti akan menyesali atas apa yang sudah mereka kerjakan. Bagaimana kelalaian-kelalaian mereka mengakibatkan mereka memikul dosa-dosa mereka. Dan digambarkan bagaimana mereka memikul dosa-dosa mereka di punggungnya. Nah, ini sedemikian beratnya begitu ya, apa yang harus mereka terima dari sekian banyak
Agenda hidup yang di dalamnya justru hanya dipenuhi dengan kejahatan demi kejahatan, dosa demi dosa, kemaksiatan demi kemaksiatan, pengingkaran demi pengingkaran, bahkan dusta yang kemudian terjadi. Seakan-akan mereka bisa mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang terjadi mereka lah yang pada akhirnya ditipu oleh kehidupan dunia dan kemudian dibawa oleh tipu daya setan. Namun sayang mereka tidak menyadari, karena memang mereka sesungguhnya orang-orang yang kemudian dibutakan mata hatinya untuk melihat kebenaran. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tentu saja kita berlindung diri kepada Allah dengan rasa jangan sampai kita termasuk di antara mereka-mereka yang justru hidup di dalam penyesalan di kemudian hari dari akibat apa yang dikerjakan di muka bumi yang hanya diselimuti dengan kejahatan demi kejahatan. Allah SWT ingatkan kepada hamba yang beriman dan mereka-mereka yang benar-benar mengimani akan datangnya hari kemudian. Dan mereka-mereka yang meyakini akan kebenaran firman Allah terkait dengan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Bagaimana akhirat justru digambarkan di ayat ini sebagai kehidupan yang sejatinya kehidupan bagi mereka-mereka yang hidup di dalam ketaatan. Maka hendaknya mereka mengerti dan mereka menggunakan akalnya. Ini di ayat ke-32 di surah Al-An'am ya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahum. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Dengan rasa ayat ini memberikan kepada kita pembelajaran dan peringatan yang sangat berharga. Bagaimana mereka-mereka yang jernih di dalam mensikapi hidup dengan sandarannya kembali kepada Al-Quran, maka tentu mereka akan memahami bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau yang hanya akan bermanfaat jika digunakan untuk kehidupan di akhirat. Seperti orang yang sedang bermain, kadang-kala mereka lupa waktu. Namun kemudian baru menyadari ketika hari sudah senja, hari sudah gelap. Terus pararoik begitu ya, dia tidak bisa melangkah. Kenapa? Karena gelap. Ya. Maka ini gambaran betapa rugi mereka-mereka yang baru nyadar ketika hari sudah gelap. Sebagaimana kehidupan yang mereka jalani tatkala mereka sudah kembali menemui Allah SWT ketika mereka dimatikan. Ketika mereka sudah berada di alam kubur. Ketika mereka hidup di dalam kemegahan dan terus bermegah-megahan dengan dunianya. Sampai kemudian mereka mengorbankan akidah mereka. Mengorbankan prinsip hidup dan kehidupan mereka untuk dunia yang sementara waktu. Sementara akhirat yang kekal dan abadi malah mereka tinggalkan. Bahkan mereka dustakan dan mereka ingkari. Bagaimana ayat lain juga memberikan pembelajaran kepada kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Permegah-megahan telah melalaikan kamu hingga kamu masuk lubang kubur. Kemegahan dunia dari apa yang kemudian seharusnya menjadikan mereka punya ladang untuk amal soleh, untuk kemuliaan di akhirat. Malah yang terjadi, kemegahan dunia ini justru melenakan mereka. Menjadikan mereka lupa akan waktu, lupa akan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana dunia sesungguhnya hanyalah transit, tempat di mana mereka berdiam sementara waktu untuk kemudian mereka akan meninggalkan dunia ini dan kemudian menjalani kehidupan yang sesungguhnya dari alam akhirat yang kekal dan abadi. Maka beruntunglah tentu bagi mereka-mereka yang hidup di dalam keimanan dan benar-benar menjadikan keimanan sebagai fondasi di dalam kehidupan. Karena mereka-mereka yang kembali menggunakan nalarnya yang lurus, yang jernih, yang tatkala mereka kembali kepada Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai jalan cahaya, maka tentu sekali lagi pendengar asing mereka pasti akan memahami bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau yang hanya bisa bermanfaat justru ketika digunakan untuk kehidupan akhirat. Ya. Jadi loba ting heureuy begitu kan, loba ting seserian. Jadi lupa dengan apa yang terjadi pada hari esok terkait dengan kematian yang bakal terjadi. Sehingga hidup itu dianggap seperti lawakan saja gitu. Terus guyon, terus banyak tertawa.
Akhirnya mereka menangis dan tangisan yang berkepanjangan dari penyesalan yang tidak berguna begitu. Jadi sia-sia gitu kan. Walaupun mereka menangis sampai kemudian meneteskan darah sekalipun. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan mereka tentu menjadi suatu perkara yang tidak berguna. Maka ini adalah pelajaran buat kita. Bagaimana di penghujung ayat ke-32 ini Allah SWT menyatakan afala taqilun. Apakah kamu tidak menggunakan akal kamu begitu. Sadari begitu ya bahwa kehidupan dunia ini memang permainan dan senda gurau. Karena kehidupan yang sejatinya kehidupan adalah kehidupan di akhirat. Jangan sampai kemudian dibuat lupa dengan waktu. Menjadikan dunia ini tujuan hidupnya. Ya kan? Padahal dunia itu hanya sekedar alat saja untuk mencapai tujuan dari apa yang menjadi tujuan kemuliaan dalam kehidupan. Ini tatkala kembali kepada Allah, hidup syarat dengan investasi ibadah dan amal saleh. Maka sangat merugi begitu ya mereka-mereka yang hidup terus dilenakan dengan dunianya. Sampai kemudian mereka tidak menyadari bahwa pada akhirnya mereka akan kembali menghadap Allah SWT. Bukan sekedar kembali, tapi tentu saja mereka harus pertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan mereka di sisi Allah SWT. Mereka yang beruntung tentu saja mereka adalah hamba-hamba yang melewati bentangan masa dari waktu ini dengan investasi ibadah dan amal soleh. Namun bayangkan ketika hidup dan kehidupan ini hanya diselimuti dengan dosa dan kejahatan. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah SWT terkait dengan apa yang sudah kita jalankan sepanjang hidup kita. Oleh karena itu ketika kedustaan, ketika keingkaran, bahkan sikap-sikap yang nyeleneh begitu ya, sikap-sikap yang seringkali melecehkan bahkan menghinakan mereka-mereka yang menyampaikan kebenaran, ini sepatutnya tidak menjadikan hamba yang beriman kepada Allah dibuat gelisah hati begitu kan. Mereka-mereka yang cenderung menafikan kebenaran ayat-ayat Allah, mereka yang cenderung menghinakan bahkan melecehkan ayat-ayat Allah. Maka menghadapi orang-orang seperti ini, Al-Quran mengisyaratkan jangan dibuat gelisah hati, jangan dibuat resah begitu ya. Kenapa? Karena ini yang juga memang terjadi di dalam kehidupan para nabi dan rasul kasih Allah SWT. Lihatlah juga bagaimana Rasulullah SAW tatkala ia berjuang menyampaikan kebenaran. Tatkala Rasulullah SAW memberikan peringatan, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian justru pongah, sombong, bahkan kemudian melecehkan, mentertawakan, menganggap Rasulullah SAW dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah perkara yang tidak logis. Bahkan sampai kemudian mereka berani mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang gila, orang yang kerasukan, orang yang kena sihir. Ya, sehingga kemudian mereka tertawakan ayat-ayat yang disampaikan Rasulullah SAW kepada mereka. Dan ini yang kemudian diingatkan dan disyaratkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Agar apa yang mereka ucapkan, agar apa yang mereka lakukan tidak membuat Rasulullah SAW itu menjadi resah dan gelisah hati. Sebagaimana juga apa yang dijalani oleh para sahabat. Sampai kemudian mereka-mereka yang akan konsisten di dalam menjalankan aturan Allah dan Rasulnya. Pasti mereka juga akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya kan, dicela begitu ya, dilecehkan, bahkan dibully begitu ya, dengan berbagai cara dan upaya. Agar apa? Agar melemahkan perjuangan. Dan Allah SWT mengisyaratkan hal itu. Kalaupun toh mereka mendustakan, maka sejatinya mereka tidak bisa mendustakan ayat Allah. Karena justru mereka itulah yang justru didustakan oleh kelakuan mereka sendiri. Mereka justru akan rusak. Mereka yang kemudian mengingkari ayat Allah, justru mereka masuk kategori orang yang zalim. Orang yang nanti akan rugi, hina, bahkan binasa. Ketika mereka meninggalkan nilai-nilai hidup yang bersandar kepada ketaatan, ketundukan kepada Allah. Yang justru mereka lakukan adalah
kepongahan, kesombongan, bahkan arogansi dari sikap hidup yang selalu menentang aturan Allah. Maka ini semua jangan dibuat gelisah dan jangan membuat mereka beriman itu gelisah hati. Karena ini juga yang memang terjadi pada apa yang pernah dilakukan di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga menghadapi tantangan. Demikian juga para nabi dan rasul kasih Allah yang lainnya. Ketika menyampaikan risalah dakwah, dicibir begitu ya, dinistakan, bahkan dianggap gila, dianggap sudah tidak menggunakan akal sehatnya, bahkan dianggap kena sihir, kena guna-guna begitu kan. Nah, di ayat ke-33 di surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladziina yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillah yajhadun." Sungguh kami mengetahui apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya karena mereka bukan menyusahkan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, jangan pernah dibuat gelisah hati begitu ya, orang-orang yang hidupnya justru malah telah menipu diri mereka sendiri begitu kan. Oleh mereka yang menjadikan dunia itu tujuan, jangan dibuat gelisah hati. Ketika kita sampaikan kebenaran kepada mereka, malah kemudian mereka menistakan, mereka menafikan, mereka melecehkan, bahkan mereka mengingkari. Biarkan mereka terus berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Karena sungguh Allah SWT mengetahui apa yang mereka katakan. Dan ketika mereka menyaksikan akan hari kebangkitan, ketika mereka menyaksikan bahwa sudah kematian itu akan ada kehidupan, dan menentukan bentangan perjalanan waktu dari apa yang mereka lewati, biarkan mereka terus berada dalam keraguannya. Dan teruslah berjuang, gitu kan, menyampaikan kebenaran. Sampai kemudian batas waktu yang telah Allah tetapkan. Sehingga ini tentu saja tidak boleh menjadikan para utusan Allah ini menjadi sedih hati, gelisah hati ketika menghadapi mereka-mereka yang menentang dan mengingkarinya. Sebagaimana juga hari ini ketika kita juga senantiasa berusaha untuk terus konsisten dan konsekuen di dalam menjalankan aturan Allah. Pasti akan ada orang yang tidak senang, ada orang yang tidak suka, ada orang yang membenci, ada orang yang melecehkan begitu kan. Namun tentu saja yakinilah bahwa sesungguhnya kalaupun mereka melakukan kedustaan dan mereka seolah-olah berhasil mendustakan ayat Allah, pada sesungguhnya yang didustakan itu bukan ayat Allah tapi diri mereka sendiri, karena mereka sudah ingkar. Andai kemudian mereka juga buka hati nuraninya, pasti mereka sesungguhnya mengakui sebetulnya apa yang menjadi titik kebenaran dalam kehidupan. Namun dikarenakan mata hatinya sudah tertutup karena apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka cari lebih kepada urusan dunia mereka, sehingga inilah akibatnya mereka pada akhirnya justru malah dibuat lupa dengan kehidupan yang nanti bakal terjadi setelah kematiannya. Mereka benar-benar telah mengingkari karena kesombongan dan ketutupan hati mereka menerima kebenaran. Maka berlindung diri kita kepada Allah SWT, jangan sampai termasuk orang-orang yang ingkar, jangan sampai termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang berkhianat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Apalagi sampai kemudian menafikan kebenaran. Karena sungguhnya ini adalah awal dari sejatinya kemunduran di dalam kehidupan. Bahkan kerugian yang tiada bandingannya. Jangan dibuat gelisah hati oleh mereka. Tapi teruslah berjuang karena menjadi bagian dari sunnah perjuangan. Dari sunnatullah, sunnatul Rasul. Bagaimana setiap kebenaran itu pasti akan berhadapan dengan tantangan, rintangan, ancaman, hambatan, bahkan gangguan. Dan ini yang juga lebih dipertegas lagi di ayat ke-34 di surah Al-An'am. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka minan naba'il mursalin. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat tetapan Allah. Sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Nah, ini pendengar AC, jadi apa yang dialami Rasulullah SAW
terkait dengan menghadapi mereka-mereka yang ingkar, mereka yang mendustakan, mereka yang melecehkan. Bahkan menganggap Rasulullah SAW itu sudah gila, kerasukan, sihir. Ini yang juga dirasakan, ini juga yang dialami oleh para nabi dan rasul terdahulu. Ketika umat-umat terdahulu juga datang kepada mereka, para nabi dan rasul utusan Allah yang menyampaikan kebenaran, mereka juga mensikapinya dengan sikap yang pongah, sikap yang sombong, arogan, mendustakan, mengingkari, begitu kan. Maka apa yang kemudian terjadi pada kehidupan Rasulullah SAW adalah bagian dari sunnah di dalam perjuangan. Sebagaimana juga mereka-mereka yang kembali kepada Al-Quran, mereka yang membacanya, mereka yang mendengarkannya dan siap mengamalkannya, ya tentu pasti akan berhadapan dengan tantangan-tantangan tersebut. Tapi sekali lagi jangan ragu, jangan gelisah hati, begitu kan. Karena sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum engkau juga, begitu kan. Nah, ini disampaikan kepada Rasulullah, juga telah didustakan dan disakiti oleh umatnya. Sebagaimana juga mereka-mereka yang akan tetap konsisten untuk menjalankan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, pasti mereka juga akan berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Dan ini harus makin menguatkan, mengokohkan kesabaran ya, untuk tahan terhadap apapun yang mereka lakukan. Kalaupun mereka melakukan kedustaan, mereka melakukan kebohongan demi kebohongan, bahkan melakukan penganiayaan, maka semua ini tentu saja tidak akan berarti lepas begitu saja dari pengawasan Allah. Pasti akan ada perhitungannya, begitu kan. Sampai datang kemudian pertolongan Allah, ya kan, baik di dunia maupun di akhirat, begitu kan. Kalaupun toh kemudian harus berhadapan dengan kecaman, berhadapan dengan resiko hilangnya nyawa, begitu kan, dalam menyampaikan risalah dakwah sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh para nabi dan rasul kasih Allah, maka ini akan membawa kemuliaan di dalam kehidupan. Oleh karena itu tidak ada seorang pun di antara manusia, bahkan jin sekalipun, yang bisa mengubah kalimah-kalimah Allah dari ketetapan yang telah Allah tetapkan, begitu kan. Karena sungguhnya Allah SWT akan senantiasa mengokohkan, begitu kan, kalimat-kalimat. Dan tentu saja mereka-mereka yang teguh dengan kalimah-kalimah Allah, teguh dengan apa yang telah menjadi ketetapan insya Allah SWT, pasti mereka akan makin memiliki kekuatan di dalam hidupnya. Sabar terhadap gangguan, gitu kan. Sabar terhadap berbagai bentuk tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan. Ya kan, sabar untuk berada di dalam ketaatan. Karena memang pasti akan berhadapan dengan perkara yang tidak menyenangkan. Ketika keimanan itu lemah, ya tentu saja akan mundur, ya kan. Bahkan kemudian tidak sedikit banyak mereka-mereka yang kemudian menjual prinsip keyakinan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahan dengan keadaan. Wa na'udzubillah min dzalik. Tentu saja kita berlindung diri kepada Allah. Jangan sampai kemudian mengorbankan keyakinan, mengorbankan prinsip hidup yang sesungguhnya harus kita jaga dan tentu harus senantiasa kita pertahankan hingga akhir hayat ini. Dan apa yang kemudian Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, tentu saja tidak semestinya, begitu kan, menjadikan hamba yang beriman itu mundur, patah semangat, begitu kan. Semakin banyak tantangan, semakin harus menguatkan dirinya. Bagaimanapun mereka berpaling, ya kan. Bagaimanapun mereka kemudian berjuang dengan segenap kemampuan yang mereka miliki. Tatkala Allah SWT menjaganya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi, begitu ya. Sehingga tujuan-tujuan yang jahat itu pasti tidak akan diluluskannya, begitu. Kalaupun toh kemudian terjadi, ini adalah istidraj, begitu kan, pembiaran dari Allah SWT. Apakah mereka makin sadar, makin ingat dengan kesalahan mereka, dengan kedustaan mereka, dengan kebohongan-kebohongan mereka, atau justru makin terus larut dengan kedustaan mereka, ya tentu saja nanti pada akhirnya Allah SWT akan perhitungkannya. Di ayat ke-35 dengan di surah Al-An'am, Allah SWT firmankan, fa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ard aw sullaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah walau syaa Allahu la ja'amahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu,
Maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Dengan rasa demikian tegas Allah SWT menjelaskan bahwa jika keberpalingan mereka-mereka yang terus-menerus berada di dalam dosa dan aniaya, itu telah menjadikan terasa berat begitu ya perjuangan bagi Rasulullah SAW ataupun bagi orang-orang yang istiqomah di dalamnya. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu rasakan itu, ya kan? Sebagaimana yang dirasakan para nabi sebelumnya. Ya Allah Maha tahu begitu ya. Allah merasakan betul bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah SAW tatkala menegakkan kebenaran. Sebagaimana juga para nabi dan rasul kasih Allah di masa lalu yang sudah juga berjuang gitu kan, menegakkan kebenaran. Begitu beratnya, begitu pahit getirnya perjuangan. Allah Maha tahu semua itu. Ya. Dan ini semua kemudian Allah ingatkan kepada Rasulullah SAW agar tidak dibuat gelisah hati. Bahkan Allah akan menunjukkan kepada Rasulullah SAW dengan mukjizat, dengan kemuliaan yang makin menguatkan begitu ya tentang kenabian dan kerasulannya. Maka sekiranya engkau bisa membuat lubang di bumi atau tangga ke langit begitu kan, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah dengan izin Allah. Dan ini semua tentu saja akan Allah mudahkan segalanya. Nah, ini yang terjadi pada Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian mereka-mereka yang juga senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka yang menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya, pasti mereka juga akan mengalami hal yang sama. Maka Allah akan berikan pertolongan. Allah akan buatkan kepada mereka tentu saja jalan yang penuh dengan kemuliaan. Di balik kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan, di balik setiap hal yang tidak menyenangkan mereka. Oleh sebab itu tentu saja ini sebagai ayat yang harus makin kita renungkan, makin kita tadaburi. Jangan sekali-kali kita termasuk orang-orang yang bodoh begitu ya, jahil ya ketika memahami hakikat kenabian dan kerasulan, sehingga tidak bersabar menghadapi tantangan gitu. Karena yang namanya tantangan hidup, yang namanya perjuangan hidup itu adalah bagian dari sunnah perjuangan. Semua pasti akan merasakannya, sebagaimana juga dulu dirasakan oleh para nabi dan rasul kasih Allah. Karena hanya mereka-mereka yang mendengar setiap seruan Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang tentu akan siap menghadapi tantangan itu, dan Allah SWT tentu akan memuliakannya. Dan mereka-mereka yang nanti diwafatkan oleh Allah, tentu mereka juga akan dibangkitkan oleh Allah, dan kepadanya mereka dikembalikan. Pasti ada pertanggungjawaban. Mereka yang beriman, beruntung mereka, tapi mereka yang ingkar tentu mereka akan merugi. Nah, ini di ayat ke-36 ya, di ayat ke-36 di surah Al-An'am Allah SWT firmankan, Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mati seruan Allah, dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Jadi hanya mereka yang mau mendengar aturan Allah, bagi mereka-mereka yang siap mematuhi aturan Allah SWT, yang pasti dia akan hidup di dalam kemuliaan. Ketika pendengaran mereka dioptimalkan untuk menjalankan aturan Allah, maka pasti mereka akan siap menjalani itu dengan segala resikonya, dengan segala tanggung jawab yang harus mereka hadapi. Namun yakinlah bahwa sesungguhnya kehidupan ini akan berujung pada kematian. Namun kematian sesungguhnya bukanlah akhir dari segalanya. Karena setelah kematian itu akan ada kehidupan yang sesungguhnya kehidupan, yang di dalamnya tentu semua manusia Allah SWT. Mereka yang beriman tentu mereka akan mendapatkan kemuliaan insya Allah SWT. Adapun mereka yang ingkar tentu saja mereka hanya akan berhadapan dengan kerugian, kehinaan dan kebinasaan. Baik pendengar kasih, mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini di surah Al-An'am ayat 31 hingga 36 ini memberikan pencerahan bagi kita, memberikan inspirasi bagi kita untuk makin konsisten di dalam berjuang, untuk senantiasa tunduk patuh kepada aturan Allah SWT. Buat tantangan dalam kehidupan, menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan tatkala kita menjalankan kebenaran adalah bagian dari sunnatullah.
bagian dari ketetapan insya Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya mereka-mereka yang istiqomah, tentu saja mereka yang akan menemukan kemuliaan di dalam hidup dan kehidupan. Baik, saya akhiri, saya pungkas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.